Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman melahirkan di rumah sakit kampus King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi. Insya Allah kita akan mulai dengan masa kehamilan, terus pas persalinannya gimana, pelayanan di sini kayak gimana, dan sekilas tentang dokumen. Oke, sebelumnya perkenalan dulu buat yang baru datang ke channel saya. Saya Hasna Ummu Hanin. Saya adalah mahasiswi dan ibu rumah tangga di King Abdul Aziz University di Jeddah. Saya mengambil jurusan psikologi dan masih di bachelor, masih di S1. Langsung aja. Jadi saya udah 2 kali melahirkan di rumah sakit King Abdul Aziz University. Karena saya kuliah di sini, jadi alhamdulillah dapat fasilitas melahirkan di rumah sakit kampus juga. Hamilnya juga di sini, jadi selama hamil juga sambil kuliah di Arab. Kontrolnya di rumah sakit dan di klinik kampus. Jadi pertama kita harus punya file dulu di klinik, bukan klinik sih, lebih ke puskesmas ya. Puskesmas kampus, markas khadamat tibbiyah, pusat pelayanan kesehatan ya, kayak puskesmas gitu. Pertama pasti kita harus punya itu dulu. Kalau yang mahasiswi pasti pas datang langsung bikin file di sana. Kalau yang bukan mahasiswi, misalnya istri mahasiswa atau keluarga mahasiswa, itu juga bisa langsung bikin file di bawah file. Jadi nanti masuk ke file suaminya sebagai mahasiswa gitu. Kalau udah punya file dan kontrol di puskesmas, nanti dari puskesmas kampus dapat rujukan ke rumah sakit besar atau rumah sakit kampus. Kehamilan pertama persalinan pertama di tahun 2022 dan persalinan kedua baru kemarin ya, beberapa minggu yang lalu. Jadi bulan November 2023 ya. Jadi ini masih dalam masa recovery. Apalagi ya tentang kehamilan mungkin pokoknya kalau teman-teman ada yang mau ditanyain silakan tanyakan aja di kolom komentar ya. Kalau suka dukanya hamil di sini ya, kalau namanya hamil tuh kan suka ngidam ya. Terus di negara orang ya challenging juga kita cari makanan-makanan. Biasanya kita ngidam makanan Indo, di sini ada sebenarnya, tapi kan nggak semudah di Indonesia, banyak yang jual, gampang gitu belinya dan sebagainya. Itu terus mungkin kalau misalkan masalah kesehatan, alhamdulillah nggak usah khawatir, karena kita selalu bisa cek ke puskesmas kapan aja. Kalau puskesmas harus bikin appointment dulu, tapi dia insya Allah ada setiap minggu kita bisa bikin appointment. Misalkan hari ini, kadang untuk besok atau untuk minggu depan, besok lusa atau minggu depan itu ada. Kalau rumah sakit itu memang pertemuannya, kontrol, dan appointment, pokoknya appointment apapun di rumah sakit kampus itu jaraknya dari appointment ke appointment di satu dokter itu, maksudnya di satu kayak di objin gitu ya. Kita kontrol hamil itu 1,5 bulan sekali. Jadi setiap 1,5 bulan. Tapi kalau misalkan ada emergency, tentunya kita bisa langsung ke emergency, insya Allah gitu ya. Jadi untuk kesehatan alhamdulillah dikasih vitamin juga dan lain sebagainya. Cuman memang kita di sini harus lebih banyak cari tahu dulu sebelum berangkat ke rumah sakit atau sebelum check up dan lain sebagainya. Karena di sini tuh cenderung menjelaskannya nggak sedetail kayak di Indonesia ya. Waktu saya kontrol di Indonesia tuh dokternya ngejelasin bener-bener lengkap dari A sampai Z gitu. Gimana caranya menjaga diri selama kehamilan, bagaimana bayinya perkembangannya di bulan ini, bla 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 bla. Kalau tanpa saya nanya gitu. Tapi mungkin beda-beda juga ya. Waktu itu mungkin kebetulan alhamdulillah qadarullah saya dapat dokter yang komunikatif. Kalau di sini berapa kali saya memang dokternya menjelaskan tapi nggak sedetail yang saya rasa waktu di Indonesia. Jadi kalau kita punya
pertanyaan, pastikan ditanyakan waktu kontrol. Apalagi kalau misalkan kontrol di rumah sakit karena jaraknya itu lama ya. 1,5 bulan dari kontrol pertama ke kontrol kedua dan seterusnya. Mungkin itu aja untuk kehamilan. Tentang kontrol aja gitu ya. Dan kesulitan selama hamil, masalah kesehatan insya Allah aman. Selanjutnya persalinan. Jadi waktu persalinan pertama dan kedua, alhamdulillah saya normal. Jadi dua-duanya pengalaman persalinan normal, belum pernah sesar. Yang pertama, langkah-langkahnya ya jelas. Kalau yang pertama, kalau misalkan udah ada tanda-tanda persalinan, misalnya kontraksinya udah 10 atau 5 menit sekali, atau ada pecah ketuban, atau ada flek dan lain sebagainya, tanda-tanda persalinan, intinya langsung ke emergency. Di emergency insya Allah langsung dicek. Kalau misalkan udah bilang hamil 9 bulan, terus ada tanda persalinan misalnya gitu, ada flek atau ada ketuban, pecah ketuban dan lain sebagainya, insya Allah langsung dicek pembukaan berapa. Kalau pecah ketuban sih biasanya langsung masuk ya sama flek yang banyak gitu. Jadi kalau misalkan baru kontraksi yang udah 5 menit sekali, langsung dicek pembukaan berapa, terus dicek juga administrasinya, kita udah pernah kontrol di rumah sakit atau belum. Jadi ini juga penting ya, pastikan kita udah pernah kontrol di rumah sakit sebelum lahiran. Jadi jangan pas lahiran baru datang ke rumah sakit. Soalnya takutnya administrasinya nanti sulit gitu karena data kita belum ada di rumah sakit, takutnya jadi lama gitu. Nanti kalau misalkan udah pembukaan 3 ke atas, 3, 4 ke atas, itu biasanya bisa langsung diadmit masuk ke emergency dalam. Jadi itu tuh kita masih di emergency luar, terus kalau misalkan udah pembukaan 3, 4 ke atas, masuk ke emergency dalam. Kalau di bawah itu biasanya disuruh pulang lagi dulu kalau masih pembukaan 1, 2, atau 3. Terus dari emergency di dalam itu kita dicek lagi tanda vitalnya semua, terus masuk ke ruang tindak. Nah, yang beda adalah di ruang tindak ini kita nggak bisa ditemenin sama siapapun di rumah sakit King Abdul Aziz University ini. Jadi sampai emergency dalam itu cuma 1 orang yang boleh nemenin, apakah itu suami atau misalkan teman atau misalkan siapa, cuma 1 orang. Masuk ke ruang tindak itu nggak boleh ditemenin. Jadi yang nemenin kita itu nanti pengantar itu nunggu di ruang tunggu. Kita masuk ke ruang tindak sendiri, ya sama dokter sama suster aja gitu. Di ruang tindak, alhamdulillah 2 kali pengalaman anak melahirkan di sini, suster dan dokternya baik-baik, komunikatif, menenangkan juga gitu ya. Selama kitanya bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab ya, karena ya di sini komunikasinya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya insya Allah lancar kok. Orang susternya itu banyaknya orang Filipin sih biasanya. Kalau dokternya banyak orang Saudi. Terus ya kurang lebih kalau mekanisme melahirkannya, kesehatannya sama ya, kayak masalah epidural, induksi, raptur dan sebagainya, itu semuanya insya Allah sama aja kayak di Indonesia. Jahit semuanya sama. Terus setelah melahirkan, bayi langsung disimpan di dada ibu. Oh iya, ketika masa-masa menunggu pembukaan 10, pembukaan lengkap, itu Ana nggak tahu ya kalau di Indonesia kayak gimana. Tapi qadarullah kemarin Ana nggak sempat dua kali persalinannya. Gimana sih? Pokoknya
pas melahirkan kedua anak-anak, dua-duanya nggak sempet pakai epidural, tapi dikasih painkiller dari apa tuh yang kayak oksigen gitu ya, tapi isinya painkiller gitu, dan itu lumayan sangat lumayan ya sangat membantu lah, bisa bisa dibilang level sakitnya turun tiga level gitu. Karena belum pernah coba jadinya pakai epidural kayak gimana, dan nggak tahu juga kalau di Indonesia ada atau enggak, tapi kemarin anak kayak gitu. uh, Setelah melahirkan ya tadi, bayinya langsung disimpan di dada ibu, terus disusuin uh, plasenta, bukan plasenta ya, ari-ari ya, ari-arinya eh, nggak dikasih ke kita, jadi sama rumah sakit nggak tahu dibawa kemana. Terus bayinya dimandiin, ditimbang biasa, terus setelah itu diperiksa dulu bayinya, dibawa setelah kita susuin sebentar. Em, Setelah udah udah nyusu, udah kelihatan nyusu, udah bisa dibawa, terus kita istirahat dulu, ibunya sendiri dikasih tahu nanti sama ada sih ditemenin sama susternya nanti, tapi kita di situ istirahat aja. hmm, Sambil nunggu dipindahin ke ruang rawat inap gitu. Dua-duanya, waktu anak pertama dan anak kedua, alhamdulillah, anak cuma 1 malam aja di rumah sakitnya, karena ya alhamdulillah sehat ibu dan bayi. Kalau misalkan ada eh, masalah atau sebagainya di ibu atau di bayi, biasanya salah satunya yang menetap. Kalau misalkan bayinya kuning misalnya, ya berarti bayinya harus menetap dulu di rumah sakit. Sementara ibunya kalau sehat itu pulang duluan gitu ya. Kalau pengalaman teman anak. Ada juga yang ibunya belum bisa BAK dan BAB setelah melahirkan. Uh, jadi ibunya masih rawat inap tuh sampai seminggu kalau nggak salah. Nah anaknya ya tetap ikut sama ibunya di rumah sakit gitu, karena nggak dipisahin. Tapi kalau anaknya, teman anak yang waktu itu, dia ibunya disuruh pulang duluan. Jadi dia hmm, anaknya kayaknya pakai susu formula dulu dari rumah sakit gitu. Terus tapi ditengokin gitu setiap hari. Terus kalau pengalaman anak sendiri ya itu tadi cuma 1 malam, alhamdulillah. Yang pertama jahitannya lumayan, yang kedua jahitannya sedikit, jadi alhamdulillah langsung bisa jalan, walaupun ya masih pemulihan gitu ya. Terus dikasih obat biasa, vitamin dari rumah sakit, gratis semuanya. Persalinan juga semuanya gratis, kita nggak usah mikirin biaya apapun. Alhamdulillah. Terus pulang ke rumah uh, dengan membawa ini. Nah, ini kita masuk ke dokumen. Pulang ke rumah pastikan kita membawa birth notification atau um, apa sih, isyar wiladah gitu ya bahasa Arabnya. Pokoknya itu nanti kita minta ke susternya. Ya nggak minta juga sebenarnya bakal dikasih, cuman kadang-kadang nggak dijelasin juga. Kadang-kadang ada suster yang nggak jelasin gitu pas kita pulang tuh. Ini tuh si birth notification ini tuh kita harus urus ke bagian health information, masih di rumah sakit juga, tapi di lantai bawah, di ground floor. Kita harus urus ke health information buat mereka sampaikan ke Kementerian Kesehatan bahwa anak kita telah lahir di rumah sakit ini gitu. Nanti selanjutnya kita ke sini, ke Ahwal Madani untuk bikin akta lahir dengan membawa ini ya, iqomah, marriage certificate, paspor orang tua. Nah, terus bikin paspor ke KJRI, terus bikin iqomah ke Jawazat atau Jawazat tuh bukan MOI deh kayaknya, apa ya? Pokoknya ke Jawazat. Lupa. Insya Allah nanti dokumennya ada video tersendiri buat
pengalaman melahirkannya segitu aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, silahkan. Mungkin ini kurang kalau misalkan kurang informasinya mohon maklum karena Ana juga eh, belum pernah lahiran di Indonesia ya, jadi nggak tahu juga bedanya kayak gimana, apa jauh atau enggak gitu ya. Cuman berdasarkan cerita-cerita aja gitu. Nah, segitu dulu, semoga bermanfaat. Semoga dimudahkan buat ibu-ibu dan teman-teman yang sedang merasakan hal yang sama, hamil dan melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.